Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, selalu diberi keselamatan selama nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan servisan blendernya, mereknya Philips. Ini mati total teman-teman ya. Akan saya coba, kata pemiliknya mati total ini. Coba saya colokkan dulu. Di sini ada saklar cupnya ya, tetap tidak bisa berputar ya meskipun saklar cup ini ditekan. Oke teman-teman, langsung saja dibongkar ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Kalau teman-teman mempunyai keluhan yang sama, punya blender dengan merek yang sama, nanti bisa dipraktekkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa normal kembali. Bagaimana cara pengecekannya, teman-teman perhatikan, nanti teman-teman bisa tirukan ya. Mudah-mudahan perbaikan kali ini bisa berhasil, dan tentunya harapannya blender bisa normal kembali. Ini sudah terlepas, lanjut ditarik ini. Nah, terlepas teman-teman ya. Kemudian ini ditarik. Ini untuk bagian saklarnya dilepas terlebih dahulu. Ini sepertinya untuk bagian saklar ini sudah tidak digunakan lagi teman-teman ya. Oke, kita lepas untuk bagian dinamonya ya. Kita lepas dulu untuk konektor ini teman-teman ya. Bagian konektor ini ditahan seperti ini, kemudian ini diputar ke kanan. Alhamdulillah ini sudah bisa terlepas meskipun agak susah teman-teman ya. Untuk soketnya diingat-ingat ya, putih biru kuning ya, putih biru kuning diingat-ingat. Kita lakukan pengecekan bagian dinamo, bagaimana kondisi dinamonya, barangkali ada yang putus atau bagaimana. Dilihat dari fisik sepertinya aman, tapi di sini ada kayak ngapur gitu teman-teman ya. Ya dilakukan pengecekan dulu teman-teman. Caranya seperti ini. Ini untuk arangnya dilepas terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengecekan bagian yang ini dulu ya, yang bagian sambungan ini harus terkoneksi. Alatnya cukup pakai ini teman-teman ya, gak usah alat yang aneh-aneh, gak perlu beli avometer. Bikin seperti ini, videonya sudah ada ya, gak connect. Kemudian yang ini connect, berarti yang putih ini yang tidak terkoneksi ya. Coba kita bongkar ya. Kemudian yang ini dulu ya teman-teman, yang sebelah sini dicek, ini sambungannya ke sini. Kalau lampu indikator atau Doraemon ini menyala ya berarti normal, ada koneksi tersambung. Tidak menyala,
Kalau yang kuning ini tidak connect ya teman-teman ya, yang kuning. Kalau yang biru tidak connect, kalau yang ini connect. Putih, coba putih dengan yang lain, tidak ada koneksi. Ini ada koneksi, coba dicek dulu ya teman-teman ya, di bagian sambungannya ini. Biasanya di sini ada yang bermasalah, biasanya putus. Kita cek saja, kita bongkar. Ini setelah dilakukan pencarian, ternyata di sini ada yang putus teman-teman ya. Ini yang tersambung ke kabel warna kuning. Ini kan dua ya, dua lilitan, namun yang sebelah ini putus satu. Coba kita sambung, apakah nanti bisa berputar normal kembali. Ya, ini kan dua teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman punya blender yang mati total ya, teman-teman cek terlebih dahulu ya, lakukan pengecekan. Barangkali kasusnya seperti ini, jangan buru-buru beli baru. Oke, kita coba, kita sambung ke sini ya. Ini dikupas tuh, kupas terlebih dahulu. Ini masih ada bungkusnya, bisa dikerok-kerok. Lanjut di solder teman-teman ya, biar koneksinya bagus, biar benar-benar nempel ya. Mungkin bila mana bahasanya itu kurang pas ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena ini ilmunya otodidak, terus otak adik matuk lah, seperti itu. Agar ini mudah untuk disolder ya teman-teman, ini kan sulit ini. Coba dibakar terlebih dahulu saja biar terkelupas. Lanjut nanti dikasih lilitan kabel tembaga teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kasih serabut tembaga seperti ini, biar bisa nempel, nanti langsung disolder. Kalau tidak disolder pun, kalau pakai cara seperti ini juga bisa teman-teman ya. Tapi untuk lebih bagusnya disolder saja. Oke, lanjut ini dibungkus ya, diamankan seperti ini. Nanti bisa dirapikan lagi. Kita coba terlebih dahulu ya. Nah, coba ini nanti diikat pakai kabel tis. Kasih satu aja dulu, nanti kalau sudah bisa berputar nanti bisa dirapikan lagi. Oke, lanjut dicoba teman-teman ya. Ini saya sambung ke sini untuk yang
langsung ke listrik. Kemudian untuk speednya ini ada 3 ya. Coba yang kuning dulu, bahkan nanti sudah bisa berputar. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan berhasil. Jangan sampai nempel, ini diamankan ya, jangan sampai konslet. Alhamdulillah. Mantap ya teman-teman, alhamdulillah sudah bisa normal kembali. Ini tinggal dirapikan. Kalau sudah benar-benar rapi, nanti langsung dipasang kembali. Untuk pemasangan saya skip saja teman-teman ya, agar nanti tidak kelamaan ya videonya. Ya kalau pemasangannya nih nanti dibikin video ya mungkin terlalu lama, nanti akan saya percepat saja. Alhamdulillah sudah selesai pemasangan, lanjut dicoba teman-teman, apakah sudah bisa berputar. Ini dikasih gelas dulu teman-teman ya, kalau nggak dikasih gelas nanti saklarnya ini nggak bisa ketekan. Wah, langsung menyala. 1 2 3 4. Alhamdulillah sudah bisa normal kembali. Jadi kalau teman-teman punya blender yang mati total ya, khususnya merek Philips,
Jangan buru-buru dibuang, praktekkan seperti apa yang saya kerjakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Tentunya kalau teman-teman bisa perbaiki sendiri, tentunya bisa normal kembali tanpa biaya, ya, nol alias 0 rupiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.